Bapak, Ibu, dan saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, salam sejahtera untuk kita semua. Berkat Allah yang Maha Kuasa senantiasa menyertai kita. Marilah kita mendengarkan dan merenungkan bacaan-bacaan kitab suci hari Rabu tanggal 19 Oktober tahun 2022. Bacaan pertama dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Efesus, pasal 3 ayat 2 sampai 12. Memang kamu telah mendengar tentang tugas penyelenggaraan kasih karunia Allah yang dipercayakan kepadaku karena kamu, yaitu bagaimana rahasianya dinyatakan kepadaku dengan wahyu, seperti yang telah kutulis di atas dengan singkat. Apabila kamu membacanya, kamu dapat mengetahui daripadanya pengertianku akan rahasia Kristus yang pada zaman angkatan-angkatan dahulu tidak diberitakan kepada anak-anak manusia, tetapi yang sekarang dinyatakan di dalam Roh kepada rasul-rasul dan nabi-nabinya yang kudus, yaitu bahwa orang-orang bukan Yahudi karena berita Injil turut menjadi ahli-ahli waris dan anggota-anggota tubuh dan peserta dalam janji yang diberikan dalam Kristus Yesus. Dari Injil itu, aku telah menjadi pelayannya menurut pemberian kasih karunia Allah yang dianugerahkan kepadaku sesuai dengan pengerjaan kuasa-Nya. Kepadaku yang paling hina di antara segala orang kudus, telah dianugerahkan kasih karunia ini untuk memberitakan kepada orang-orang bukan Yahudi kekayaan Kristus yang tidak terduga itu, dan untuk menyatakan apa isinya, tugas penyelenggaraan rahasia yang telah berabad-abad tersembunyi dalam Allah yang menciptakan segala sesuatu, supaya sekarang oleh jemaat diberitahukan pelbagai ragam hikmat Allah kepada pemerintah-pemerintah dan penguasa-penguasa di sorga, sesuai dengan maksud abadi yang telah dilaksanakannya dalam Kristus Yesus, Tuhan kita. Di dalam Dia, kita beroleh keberanian dan jalan masuk kepada Allah dengan penuh kepercayaan oleh iman kita kepadanya. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil suci menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Injil Lukas pasal 12 ayat 39 sampai 48. Tetapi ketahuilah ini, jika tuan rumah tahu pukul berapa pencuri akan datang, ia tidak akan membiarkan rumahnya dibongkar. Hendaklah kamu juga siap sedia, karena Anak Manusia datang pada saat yang tidak kamu sangkakan. Kata Petrus, "Tuhan, kamikah yang Engkau maksudkan dengan perumpamaan itu atau juga semua orang?" Jawab Tuhan, "Jadi, siapakah pengurus rumah yang setia dan bijaksana yang akan diangkat oleh tuannya menjadi kepala atas semua hambanya untuk memberikan makanan kepada mereka pada waktunya?"
Berbahagialah hamba yang didapati tuannya melakukan tugasnya itu, supaya tuannya itu datang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya tuannya itu akan mengangkat dia menjadi pengawas segala miliknya. Akan tetapi, jikalau hamba itu jahat dan berkata di dalam hatinya, "Tuanku tidak datang-datang," lalu ia mulai memukul hamba-hamba laki-laki dan hamba-hamba perempuan, dan makan minum dan mabuk, maka tuan hamba itu akan datang pada hari yang tidak disangkakannya dan pada saat yang tidak diketahuinya, dan akan membunuh dia dan membuat dia senasib dengan orang-orang yang tidak setia. Adapun hamba yang tahu akan kehendak tuannya, tetapi yang tidak mengadakan persiapan atau tidak melakukan apa yang dikehendaki tuannya, ia akan menerima banyak pukulan. Tetapi barang siapa tidak tahu akan kehendak tuannya dan melakukan apa yang harus mendatangkan pukulan, ia akan menerima sedikit pukulan. Setiap orang yang kepadanya banyak diberi, daripadanya akan banyak dituntut, dan kepada siapa yang banyak dipercayakan, daripadanya akan lebih banyak lagi dituntut. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, tema renungan kita pada hari ini adalah Spirit Hidup Umat Perjanjian. Dalam hidup bersama, perjanjian atau janji merupakan bentuk ikatan yang memberi jaminan untuk masa depan. Dalam masyarakat, orang mengenal janji cakades, cakada, cagup, capres, ataupun carek di universitas. Melalui janji tersebut, para calon pemimpin menjalin ikatan dengan anggota masyarakat dengan memberi jaminan akan masa depan yang lebih. Sedangkan dalam gereja dikenal adanya janji baptis, janji nikah, dan janji selibat. Dengannya seorang beriman mengikat di dalam kesatuan hidup dengan Tuhan dan sesamanya. Bahkan orang-orang Kristen menghayati dirinya sebagai umat perjanjian. Allah orang Kristen adalah Allah perjanjian yang mengikat dirinya dalam perjanjian dengan manusia. Sehingga kitab suci orang Kristen disebut kitab perjanjian yang meliputi perjanjian lama dan perjanjian baru. Janji menjadi tumpuan harapan dan kepastian akan masa depan. Apa yang dibutuhkan agar manusia dapat menghayati janji sebagai jaminan masa depan bersama? Saudara sekalian, hari ini Rasul Paulus mengingatkan bahwa hidup kita adalah bagian dari janji Tuhan. Sang pemilik kehidupan mempercayakan anugerah hidup kepada manusia. Menurut rahasia kehendaknya, ia membuka pintu rahmat-Nya bagi setiap orang. Semua mendapat akses menjadi pewaris janji keselamatan yang dinyatakan dalam Kristus. Anugerah atau panggilan hidup tidak saja berakhir di dunia ini. Panggilan hidup mempunyai masa depan yang abadi. Tuhan berjanji
bahwa pada saatnya Ia akan datang kembali dan mendapatkan kita semua, sehingga setelah hidup sementara ini, manusia diharapkan mencapai kepenuhan rahmat kehidupan dan dapat berbahagia bersamanya untuk selamanya. Allah mempercayai manusia dan berharap manusia selalu siap sedia dan tetap berjaga dengan menjalani hidup dalam terang janji Tuhan, agar kelak dapat menyambut kedatangannya sebagai saat paling membahagiakan dalam hidup manusia. Agar saat kedatangan Tuhan menjadi momen sukacita dan kegembiraan, Allah berpesan agar setiap orang menjalani hidup dengan benar sesuai hukum-Nya dan setia beribadat serta tekun berbuat baik sesuai kehendak-Nya. Pesan ini menjadi panggilan khusus bagi anggota umat Allah, agar setiap anggota umat Allah hidup dalam semangat perjanjian yang diikat Allah dengan mereka. Setiap hari umat Allah melangkah maju di jalan perjanjiannya dengan datang dalam ibadat mendengarkan sabda, mengenal dan menerima, serta mencintai dan mengamalkan kehendak-Nya. Dengan semangat itu, setiap orang dapat hidup dengan fokus ke tujuan dan tidak tersesat oleh harapan-harapan palsu dari spirit duniawi. Saudara-saudariku terkasih, janji Tuhan menjadi dasar harapan dan komitmen untuk tetap setia dan tekun, melakukan yang benar dan baik, serta waspada dan berjaga, menjauhi kesalahan dan menangkal setiap kejahatan, sambil melangkah maju aktif menuju saat terpenuhinya apa yang dijanjikan Allah. Untuk mencapai kepenuhan janji Allah, manusia membutuhkan tuntunan dan doa para penjaga perjanjian yang dapat menjelaskan misteri keselamatan yang dibawa Tuhan Yesus dengan komitmen hidup sebagaimana dinyatakan Rasul Paulus. Orang yang mempertaruhkan hidupnya untuk umat gembalaannya, agar jangan ada yang menyimpang ke jalan yang sesat. Berdoalah agar Tuhan memberi kita pemimpin-pemimpin yang mampu mengarahkan umat sampai ke surga. Semoga demikian. Amin.